Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dean Fatir. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dengan prodi Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan solusi dari pengembangan infrastruktur IT di perusahaan inovasi digital. Studi kasus ini menyoroti berbagai aspek penting seperti perhitungan BEP, IT budgeting, dan manajemen perubahan IT. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan investasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk itu mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah menghitung break-even point, atau kita juga biasa menyebutnya dengan BEP. Nah, BEP ini membantu perusahaan mengetahui di mana titik biaya tetap dan biaya variabel ini bisa ditutupi oleh pendapatan. Dari data yang diberikan, harga jual per unit itu adalah 1,5 juta, biaya variabel per unit 500.000, dan biaya tetap tahunan itu sebesar 300 juta. Kontribusi margin per unit itu selisih antara harga jual dan biaya variabel itu 1 juta. Untuk mencapai titik impas, perusahaan itu perlu menjual 300 unit atau setara dengan pendapatan 450 juta. Nah, namun bagaimana jika perusahaan ini menargetkan laba tahunan 200 juta? Ini yang pasti sama lah dengan menggunakan rumus yang seperti tadi. Cuman bedanya kita butuh menjual 500 unit saja. Nah, jadi target ini tuh penting buat dipahami agar strategi penjualan ini dapat tersusun secara optimal. Nah, setelah menghitung BEP, langkah berikutnya itu menyusun IT budgeting. Nah, penyusunan anggaran itu yang baik itu sangat penting lah buat memastikan semua kebutuhan proyek itu bisa terpenuhi. Nah, anggaran ini tuh cukup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan karyawan, juga ada pemeliharaan sistem. Nah, misalkan pada proyek ini tuh alokasi anggaran yang saya usulkan itu seperti pertama ada 400 juta itu buat perangkat keras, ya seperti server, komputer, juga jaringan. Lalu ada 250 juta itu buat perangkat lunak, termasuk lisensi software. Lalu 150 juta dialokasikan buat pelatihan karyawan agar dapat menggunakan sistem baru itu secara efisien atau efektif lah. Nah, untuk sisanya 200 juta digunakan untuk pemeliharaan sistem seperti pembaruan perangkat lunak, juga perawatan hardware. Jadi total anggaran ini kan sebesar 1 miliar. Nah, ini bisa memastikan proyek ini tuh berjalan lancar tanpa ada gangguan. Nah, selanjutnya untuk IT procurement. Nah, untuk pengimplementasian sistem baru, proses IT procurement itu bisa menjadi langkah yang penting lah. Nah, tahapan ini itu dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Nah, yaitu seperti menentukan perangkat keras juga yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan melakukan penilaian vendor lah. Itu kita menilai berdasarkan reputasi, harga, sama layanan yang ditawarkan oleh mereka. Nah, kita setelah memilih vendor, langkah berikutnya itu kita bisa melakukan negosiasi kontrak. Itu buat menyepakati syarat dan ketentuan seperti harga jaminan dan layanan purna jualnya. Implementasi produk itu mencakup pemasangan perangkat, konfigurasi sistem, dan pelatihan pengguna. Nah, setelah itu kita dilanjut ke evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan buat memastikan lah produk dan layanan sesuai apa enggak sama kebutuhan kita. Nah, dengan mengikuti tahapan ini, resiko pengadaan dapat diminimalkan dan hasilnya pasti lebih maksimal. Untuk poin selanjutnya yaitu kriteria pemilihan vendor. Nah, di dalam pemilihan vendor ini, perusahaan itu harus mempertimbangkan beberapa kriteria penting. Yang pertama, seperti tadi, ada reputasi,
dan pengalaman vendor. Nah, vendor yang memiliki rekam jejak lebih baik ini bisa mungkin memberikan kita layanan yang berkualitas tinggi. Kedua, kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh mereka. Nah, ini penting buat memastikan bahwa produk itu sesuai apa enggak sama kebutuhan teknis perusahaan kita. Nah, lalu faktor lain adalah seperti kompetitif selain harga, nah juga dukungan teknis yang baik juga meliputi kunci, terutama jika terjadi masalah dalam implementasi lah. Nah, lalu terakhir kita ada bisa mematuhi regulasi atau enggak si pihak vendor ini. Nah, itu buat melindungi data perusahaan kita dari resiko keamanan, Pak. Nah, selanjutnya ada IT Change Management. Nah, manajemen perubahan IT ini adalah elemen penting buat memastikan implementasi sistem ini berjalan lancar. Nah, proses ini juga terjadi beberapa langkah utama. Yang pertama, seperti permintaan perubahan atau RFC diajukan oleh tim individu. Nah, RFC ini berisi detail perubahan yang diusulkan. Jadi langkah berikutnya ada peninjauan permintaan oleh tim manajemen atau Change Advisory Board. Nah, atau yang kita bisa disebut juga dengan CAB ya. Nah, jika sudah disetujui oleh pihak CAB, jadi tim ini itu akan membuat rencana perubahan yang lebih terperinci. Implementasi ini dilakukan sesuai rencana. Nah, diikuti dengan pengujian untuk memastikan hasil perubahan ini sesuai dengan tujuan kita apa enggak. Lalu akhirnya selesai ke evaluasi, itu pasti akan dilakukan. Dengan seluruh proses itu pasti didokumentasikan lah. Nah, pendekatan sistematis ini mengurangi resiko gangguan operasional selama perubahan ini berlangsung. Lalu yang selanjutnya ada matriks Raci. Nah, di sini saya menampilkan tabelnya. Nah, di dalam manajemen perubahan ini peran setiap individu harus didefinisikan dengan jelas lah. Berikut adalah matriks Raci untuk proyek ini. Nah, pertama ada permohonan atau inisiator itu bertanggung jawab mengajukan perubahan. Manajer perubahan bertanggung jawab memimpin implementasi. CAB memberikan persetujuan dan rekomendasi. Juga tim pelaksana bertugas melaksanakan perubahan. Nah, dengan peran yang jelas, koordinasi menjadi lebih efektif dan kesalahan ini pasti dapat diminimalkan. Nah, keamanan informasi ini itu aspek yang penting juga dalam pengembangan sistem IT. Kenapa? Karena informasi ini merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Nah, ini melindungi informasi berarti menjaga kerahasiaan, integritas, juga ketersediaannya. Juga ada beberapa alasan utama mengapa keamanan ini cukup penting. Nah, yang pertama ada perlindungan aset. Nah, informasi seperti data pelanggan dan laporan keuangan itu tuh aset yang sangat bernilai buat kita, buat perusahaan. Kehilangan atau kebocoran informasi itu bisa berdampak yang cukup buruk lah untuk operasional perusahaan ini. Lalu meningkatkan kepercayaan. Nah, sistem yang aman juga menciptakan rahasia percaya diri di pelanggan dan mitra bisnis yang sangat penting di dalam area digital ini. Mencegah kerugian. Nah, serangan cyber atau kebocoran data itu bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar lah, finansial besar lah, dan sengketa hukum. Lalu ada poin selanjutnya seperti kepatuhan regulasi. Nah, standar keamanan informasi seperti ISO 2013 itu membantu perusahaan kita mematuhi regulasi yang berlaku. Nah, untuk melindungi data dari ancaman, perusahaan inovasi digital ini dapat menerapkan langkah-langkah seperti berikut. Yaitu pertama ada kebijakan keamanan informasi. Menyusun kebijakan ini harus jelas, juga memastikan semua pihak itu memahami pertanggungjawaban mereka. Lalu ada pengelolaan aset. Nah, melakukan
pengelolaan aset ini pendataan dan klasifikasi aset informasi ini, serta juga menerapkan standar perlindungan yang sesuai lah. Lalu ada pengendalian akses. Nah, di sini kita menggunakan autentikasi dan otorisasi yang ketat lah untuk mencegah akses tidak sah. Lalu ada keamanan operasional, memastikan perangkat lunak diperbarui, memotong log keamanan, dan juga menggunakan sistem anti malware. Lalu ada keamanan jaringan, itu kita menggunakan firewall ya, menggunakan firewall buat segmentasi jaringan, juga kontrol akses buat melindungi jaringan perusahaan kita. Lalu poin-poin selanjutnya ada seperti manajemen insiden, pemulihan berencana, lalu pelatihan karyawan. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini itu perusahaan kita itu bisa dapat mengurangi resiko serangan cyber. Nah, seperti meningkatkan efisiensi operasional dan juga menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, mungkin demikian ya untuk pendapat saya dan presentasi saya tentang pengembangan infrastruktur IT di perusahaan inovasi digital ini. Nah, saya percaya dengan penerapan langkah-langkah ini yang telah dijelaskan oleh saya tadi, nah, proyek kita ini akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, mungkin terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh dilampirkan di kolom komentar. Dengan senang hati saya pasti akan menjawabnya. Sampai jumpa.